Sebenarnya yang sangat berkepentingan untuk mengevaluasi PSN itu adalah parlemen. Dia mewakili kepentingan rakyat gitu loh. Jadi aneh gitu, lucu ya kalau tragedi PSN ini kemudian seakan-akan DPR itu tidak tahu menahu. Ya, saya kira ini adalah satu bukan kelalaian ya, tapi ini adalah sikap masa bodoh yang tidak bertanggung jawab. Apa mana mereka mewakili kepentingan rakyat itu? Menutup mata dan telinga ingin Anda sebut seperti itu? Oh iya, mereka apa tanggung jawabnya? Tanggung jawab dari segi representasi itu. Mewakili aspirasi rakyat di mana? Mewakili rakyat yang mana ya? Oh iya, di mana dia mewakili siapa? Nah, kalau gitu kan orang bisa juga mengatakan bahwa parlemen itu, anggota DPR itu lebih mewakili kepentingan kelompok-kelompok pemodal. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, bincang-bincang seputar keadilan ekonomi, politik, hukum, pendidikan, maupun budaya. Perkembangan terkini seputar kebijakan proyek strategis nasional nampaknya mendapatkan respon dari pemerintah setelah sejumlah kelompok-kelompok kritis melakukan protes, melakukan banyak diskusi, sampai mengajukan gugatan. Tapi tentu saja, proyek strategis nasional bukan hanya ada di PIK 2 sebagaimana diperbincangkan akhir-akhir ini, tapi juga di banyak daerah. Ambil contoh misalnya proyek strategis nasional di Rempang yang juga menggusur warga Rempang, bahkan terjadi bentrokan. Beberapa orang juga ditangkap pihak kepolisian. Tentu ini bagian-bagian yang bisa mengungkapkan bahwa PSN ternyata juga memakan korban rakyat. Kita sengaja menghadirkan Prof. PB Masa untuk menganalisis apakah kebijakan pemerintah ini, PSN ini, kemungkinannya akan berlanjut terus dan korban akan terus bertambah atau seperti apa? Prof, ini rame nih soal PSN ini, publik terfokus ke PIK 2 dan mulai berharap dari pernyataan menteri-menterinya Pak Prabowo ini ada harapan lah. Tapi kan proyek strategis nasional itu berada di sejumlah tempat, bukan hanya di Pantai Indah Kapuk 2. Menurut Pak TB, jika pemerintah hanya merespon PIK 2, cukup adil nggak? Ya, terima kasih Bu Hadi. Yang pertama, tentu kan kita sudah bicara pada episode yang lalu bahwa semua proyek strategis nasional itu kan memang harus dievaluasi. Semuanya ya? Semuanya, ya. Karena nampak-nampaknya PSN ini kan meminjam tangan negara, gitu, oleh sekelompok orang, oleh sekelompok pengusaha untuk mengambil keuntungan yang sebesarnya oleh kepentingan mereka sebagai korporasi. Dan ini kan tidak adil. Nah, kalau kita bicara mempertanyakan soal PSN, kan tidak semata-mata kemudian kita menolak. Yang kita tolak itu apa benar PSN itu adalah proyek strategis nasional? Apa betul? Apakah ini hanya cuma kedok PSN, tetapi di balik itu ada segelintir orang yang mengambil keuntungan yang sangat luar biasa besarnya. Itu masalahnya gitu. Nah, oleh karenanya PSN ini kan juga mesti jelas apa kriterianya. Kalau proyek strategis nasional, apa kriterianya, Pak? Jika ada keuntungan, siapa yang menikmati keuntungan itu? Jika negara harus memfasilitasi, apakah itu juga membawa keuntungan bagi negara? Menurut Anda ada keuntungan negara nggak dari sejumlah PSN yang
sudah terlanjur jalan ini? Saya kira tidak ada, itu kan nanti kan full kepada swasta yang menikmati keuntungan itu gitu loh. Nah, oleh karenanya PSN itu harus dievaluasi. Peruntukannya itu betul-betul ditetapkan satu kriteria yang menunjukkan bahwa ini memang masuk kategori PSN. Gitu. Kalau tidak, saya kira esensi dari kehidupan bernegara itu sudah jauh. Itu nggak benar. Masa negara cuma dijadikan alat oleh segelintir orang gitu ya. Itu. Yang lainnya apa, Bung Hadi? Kan PSN ini kan ujung-ujungnya kita lihat itu akan memperkuat potensi disintegrasi nasional, disintegrasi sosial. Kenapa? Karena para korporat ya yang menanamkan modal itu kan boleh dibilang kalau dari faktanya itu kan non-pribumi. Dan itu berbahaya sekali. Bahwa selama ini integrasi nasional, integrasi bangsa yang dibangun dengan susah payah kemudian dirusak. Muncul antipati terhadap non-pri, itu kan tidak bagus. Jadi hanya untuk demi keuntungan segelintir orang, lalu ini merusak nilai-nilai tujuan strategis secara nasional. Itu yang saya katakan. Sepekan belakangan ini, di luar kasus Pantai Indah Kapuk 2, yaitu PSN di Rempang, Proyek Strategis Nasional di Rempang, disampaikan oleh NGO yang terkemuka. Mereka punya kekhawatiran Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan proyek strategis nasional di Rempang. Dari sisi respon publik, seolah-olah ini hanya pertikaian elit saja gitu. Ambil kasus di Rempang, tidak ada satupun partai politik atau bahkan parlemen juga bungkam, padahal korbannya adalah rakyat yang diwakili mereka. Anda melihat seperti apa ini? Iya, itu yang saya katakan tadi, itu kan mesti dievaluasi. Sebenarnya yang sangat berkepentingan untuk mengevaluasi PSN itu adalah parlemen. Dia mewakili kepentingan rakyat gitu loh. Jadi aneh gitu, lucu ya, kalau tragedi PSN ini kemudian seakan-akan DPR itu tidak tahu menahu. Ya, saya kira ini adalah satu bukan kelalaian ya, tapi ini adalah sikap masa bodoh yang tidak bertanggung jawab. Apa mana mereka mewakili kepentingan rakyat itu? Menutup mata dan telinga ingin Anda sebut seperti itu? Oh iya, mereka apa tanggung jawabnya? Tanggung jawab dari segi representasi itu mewakili aspirasi rakyat di mana? Mewakili rakyat yang mana ya? Oh ya, di mana dia mewakili siapa? Nah, kalau gitu kan orang bisa juga mengatakan bahwa parlemen itu, anggota DPR itu lebih mewakili kepentingan kelompok-kelompok pemodal. Ya, tidak salah juga gitu ya. Kalau kasus-kasus yang langsung menyangkut kepentingan rakyat, parlemen ya seakan-akan masa bodoh, ini barangkali mesti diangkat terus supaya rakyat bisa dijampili. Kalau ada wakil dari Rempang, saya daerah Provinsi Riau, tidak usah dipilih, atau rakyat itu mendatangi ya wakilnya yang dapilnya dari Riau, mesti seperti itu gitu loh. Dalam kasus di Riau ini, dalam kasus di Rempang, publik tahu satu-satunya partai politik yang terjun melakukan advokasi kepada rakyat-rakyat yang tergusur proyek strategis nasional di Rempang itu hanya ada satu partai kecil, Partai Umat. Nah, sementara setelah pemilu justru Partai Umat tidak mendapatkan katakanlah kepercayaan rakyat, menitipkan masalahnya untuk diperjuangkan di parlemen misalnya. Anda melihat seperti apa? Ini gejala politik apa ini model seperti ini? Ya, saya ingin mengatakan bahwa mau partai besar mau partai kecil, karena mereka sudah
mempromosikan dirinya sebagai partai yang akan mewakili kepentingan rakyat, ya memang harus memperjuangkan kepentingan rakyat sekalipun dia tidak masuk ke parlemen. Nah, tadi Anda sebutkan Partai Umat, tapi toh pada kenyataannya Partai Umat juga tidak mendapat dukungan yang semestinya Partai Umat itu mesti diapresiasi, kan begitu. Tapi begini Bung Hadi ya, isu rempang itu karena terlalu dekat dengan pemilu, menurut dugaan saya itu kan tidak terkomunikasikan ya secara menyeluruh meliputi Riau ya, Provinsi Riau atau Kepulauan Riau ya. Nah, oleh karenanya rakyat itu tidak mungkin belum menangkap sesungguhnya siapa sih yang punya komitmen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Kalau dugaan saya ya ada sih. Atau pada waktu melakukan advokasi ini Partai Umat ini malu-malu gitu, tidak terbuka bahwa ini yang bergerak adalah partai misalnya gitu. Ini hanya tokoh-tokoh saja seperti Pak Amin, kemudian Ketua Umum Partai Umat Mas Ridho Rahmadi. Mungkin nggak seperti itu sehingga tidak terkomunikasikan ke rakyat. Nah, kalau saya lihat memang ya mestinya langkah-langkah advokasi itu memang harus disampaikan kepada rakyat gitu. Nah, itu tidak salah. Justru partai itu menunjukkan bahwa mereka itu komit terhadap kepentingan rakyat gitu loh. Nah, saya duga mungkin publikasi atau informasi itu tidak tersampaikan ke media, lalu informasi itu terbaca ya sampai kepada rakyat. Mungkin juga intensitas ya, sehingga pesan-pesan itu tidak secara kontinu kemudian ditangkap oleh masyarakat atau tokoh Melayu katakan gitu ya. Kemudian bahwa ini adalah menyangkut kepentingan rempang ya, yang kemudian mereka punya komitmen untuk mendukung Partai Umat. Nah, jadi saya lebih melihat seperti itu ya. Saya kira itu komunikasi atau penyampaian informasi atau media yang mempublikasi itu sangat terbatas kalau saya melihat gitu ya. Karena kalau sebatas rempang itu saya kira jelas sekali ya, satu-satunya partai yang terus memperjuangkan soal rempang ini ya Partai Umat gitu. Tapi itu tidak sebanding apa yang dilakukan oleh Partai Umat itu bisa ditangkap pesan-pesan itu oleh rakyat Riau lah ya secara umumnya gitu. Jika misalnya ini dia karena berdekatan dengan pemilu, ini dianggap ini sekedar kampanye partai aja agar mendapatkan simpati rakyat. Setelah coba kita konfirmasi beberapa hari yang lalu kepada Ketua Umum DPP Partai Umat Mas Ridho Rahmadi, ternyata proses-proses advokasi kepada rakyat ini masih diteruskan, dan bahkan untuk tetap mereka DPP Partai Umat ini juga melakukan langkah strategis. Menurut Anda secara taktis politik ini tepat nggak gitu? Karena toh ternyata mengadvokasi rakyat Rempang tidak sebanding juga dengan hasil suara Partai Umat di Rempang maupun di Riau. Menurut Anda masih pas nggak ini untuk terus? Iya, saya kira nggak seperti itu ya, Bung Hadi ya. Apalagi Partai Umat itu kan dia satu partai yang berpegang pada nilai-nilai moral ya, nilai Islam, dan itu adalah bagian perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi kalau soal itu komitmen moral itu jalannya ya terus. Apakah mereka kemarin tidak didukung? Dukung? Itu saya kira komitmen partai ya jalan terus. Oh, kan masih ada pemilu yang akan datang gitu loh. Nah, juga yang ingin saya sampaikan, tidak perlu malu. Wah, ini kan ada kepentingannya pemilu loh. Partai itu memang memperjuangkan kepentingan rakyat. Ya tentu saja dia paralel dengan kepentingan partai. Apa salahnya? Kontestasi pemilu juga sesungguhnya perjuangan untuk meneruskan suara-suara rakyat ini. Iya, pada masa kampanye ya itu yang harus diyakinkan kepada rakyat bahwa kami adalah komit untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
lalu dipublish pada masa kampanye, apa yang salah? Yang salah itu adalah ketika kampanye seakan-akan mereka komit, tapi setelah kampanye sudah tidak tidak ada kelanjutannya. Loh, ini menurut saya Partai Umat bagus. Walaupun dia tidak lolos secara elektoral, tapi dia tetap terus. Inilah saya kira sebuah fungsi partai yang terus-menerus yang harus dilakukan untuk mengadvokasi, berpihak kepada kepentingan rakyat kecil. Jangan gara-gara kalah di Partai Umat di Rempang misalnya, terus nggak mau ngurusin lagi rakyat gitu. Ya, saya kira tidak hanya soal Rempang, Bung Hadi. Ini mestinya juga kemarin ya, soal PIK 2 itu juga mestinya. Nah, nanti dilihat ada beberapa kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat, mestinya partai politik, partai manapun, apalagi Partai Umat, tetap terus ya membela, menadvokasi, menyiarkan bahwa ada kebijakan yang keliru yang kemudian merugikan kepentingan rakyat banyak gitu. Nah, itulah tugas partai gitu. Ketika proses kontestasi pemilu 2024 kan, seluruh calon-calon legislatif dari seluruh partai itu kan selalu mengatakan kami akan menjadi wakil Anda kepada rakyatnya itu, rakyat pemilih, dan kami akan membela kepentingan Anda. Ternyata terbukti tidak bunyi juga gitu. Ya, itu case pada umumnya lah. Itu partai-partai atau caleg-caleg itu kan sangat gencar pada saat kampanye. Tapi kalau lihat sekarang mana? Justru inilah peluang bagi partai-partai kecil yang belum lolos ke elektoral bahwa perjuangan untuk membela rakyat itu terus gitu loh. Dan ini sebenarnya kan tidak memakan biaya yang besar ya. Tetapi kalau itu dilakukan komunikasi dengan rakyat terus intensif ya. Jadi kalau selama ini orang menjadi skeptis, pesimis untuk melawan money politik, ya saya kira tidak juga gitu loh. Kalau komunikasinya intensif, maka pola hubungan antara yang mewakili, yang diwakili, caleg dan rakyat ya itu bisa berjalan kontinu. Saya kira persoalan politik uang itu bisa diatasi. Kalau menurut saya, persoalannya kan begini, Bung Hadi. Kalau kampanye menjelang pemilu baru turun, ya pasti akan memerlukan cost yang paling besar. Kenapa? Karena tidak terjadi komunikasi yang terbangun secara intensif. Tiba-tiba datang, tidak dikenal, mengharap dukungan, kemudian masuk parlemen. Saya rasionalnya nggak ketemu. Jadi kalau mau melawan politik uang, ya berjuang sekarang. Sekaranglah berjuang ketika mungkin caleg-caleg yang sudah turun tidak lagi menjumpai rakyat pemilihnya. Ya kan udah mulai lupa-lupa. Sekarang mestinya justru partai ini yang terus membangun komunikasi. Itu bukan kemudian juga tidur. Kalau partai yang tidak kuat secara finansial. Jadi kalau komunikasi politik itu intensif, kontinu, maka kedekatan emosional, keterwakilan saya kira akan terbangun. Nah, barangkali disitulah kita lihat apa feedbacknya gitu. Kalau saya yakin kalau itu bisa dilakukan secara kontinu, maka ada timbal balik gitu. Undang-undang pemilu, menurut Anda, ini memuluskan jalan agar rakyat itu memang betul-betul terwakili, atau sebenarnya sumber masalahnya juga di undang-undang pemilu, sehingga yang terpilih itu sesungguhnya tidak mewakili rakyat pemilih? Iya, kalau saya melihat begini ya, hampir semua partai itu kan fungsinya itu kan cuma datang 5 tahun sekali. Ya, kalau saya sederhana melihat ya ada ya persoalan pada undang-undang pemilu mengenai electoral threshold, terus apalagi soal politik uang yang tidak bisa dikontrol dan sebagainya, itu juga tentang kualitas anggota caleg ya. Saya kira itu kan juga setengahnya itu ada pada partai. Jadi mau apapun peraturannya, jadi ada satu fungsi partai yang nggak boleh diabaikan, yaitu komunikasi politik. Tadi kita dapat yang level. Yang kedua, rekrutmen politik. Apakah
caleg-caleg yang direkrut itu betul-betul menyuarakan kepentingan rakyat gitu. Apakah mereka memang sudah lahir ya kemudian beraktivitas menangani masalah-masalah itu secara terus-menerus. Nah, saya kira sepanjang itu berjalan ya, kalau menurut hemat saya, ya kalaupun ada undang-undang yang mengambil, saya kira enggak juga. Masalahnya partai ini datang 5 tahun sekali, kan susah kita. Harus punya modal yang besar ya. Harus modal yang besar. Mau dikenal, mau didukung, kan tidak ada instrumennya. Apa instrumennya? Balik lagi uang. Kan begitu. Kalau dulu mungkin ada kedekatan ideologis, ada kedekatan primordial, tapi kan kegiatan primordial ini kan sudah makin lama kan makin bergeser. Jadi apa yang paling instan untuk membangun pola dukungan itu antara pemilih yang dipilih? Iya, kalau instan itu ya uang gitu, nggak ada cara lain. Nah, apalagi di tengah-tengah bahwa kesejahteraan rakyat kita itu kan masih rendah sekali gitu loh. Ini terakhir ini kita ingin Anda menganalisisnya. Ketika kami konfirmasi ke Mas Ridho Rahmadi, Ketua Umum DPP Partai Umat, beliau sangat optimis Presiden Prabowo akan sangat pro rakyat, termasuk di soal PSN ini. Karena itu, Rahmat Iyadi yakin dan sangat optimis juga dia akan teruskan proyek ini. Karena frekuensinya mungkin mereka mana ini sama dengan Presiden Prabowo. Anda melihat seperti apa? Ya bisa aja, kan ada kesamaan. Ada kesamaan cara pandang. Ada kesamaan dari segi value ya. Komitmen moral itu kan bisa aja. Tapi dalam politik kan tidak serta-merta kemudian akan secara otomatis ini bisa sustain, terus ini continue, ya nggak ada jaminan. Jadi apa yang saya maksudkan, ya terus saja disuarakan gitu loh. Tidak ada dalam politik, oh ini pasti nggak ada, tidak ada yang bisa memastikan karena ini kan dinamikanya kadang-kadang ada konflik interest masuk, ada tekanan segala macam. Jadi kalau tadi pernyataan Ketua Umum Partai Umat ya, menurut hemat saya bagus ada keyakinan itu, tetapi ya itu harus terus dilakukan sebagai bentuk dukungan. Maksud saya ada dua di situ. Satu, bentuk tuntutan, menuntut bahwa Pak Presiden harus melakukan apa yang menjadi aspirasi rakyat, sekaligus memberikan dukungan kepada Presiden untuk merealisir apa yang jadi janji-janji atau aspirasi yang diberikan masyarakat. Sekalipun partai-partai pemenang pemilu, katakanlah partai pemerintah, masih bungkam sampai saat ini. Ya justru sini kesempatan bagi partai umat atau partai lain ya untuk tetap memperjuangkan kepentingan rakyat. Soal hasil itu kan ya soal nanti ya. Tapi kalau itu semua usaha itu sudah dilakukan, saya kira ini kan kita masih memegang nilai-nilai kekeluargaan, ya, nilai sosial ya, kohesivitas sosial, nilai-nilai gotong royong. Saya masih yakin itu. Jadi modal sosial itu masih bisa diperkuat ya, walaupun modal finansial itu barangkali sangat terbatas. Seharusnya modal sosial ini yang harus dibangun terus. Jadi kan modal sosial ini kan sebenarnya tidak mahal kan, tetapi impact dari modal sosial ini dia memiliki satu ikatan ya, perasaan, ikatan batin, ikatan persamaan nasib dan seterusnya. Dan membangun modal sosial itu tidak bisa instan ya? Tidak bisa instan, itu bedanya. Itu benar Bung Adi. Jadi modal sosial ini hasilnya memang jangka panjang, pelan tapi pasti gitu. Kalau modal finansial itu bisa instan, dan juga dampaknya sangat efektif. Kenapa? Itu tadi kondisi ekonomi rakyat kita itu masih betul-betul rendah sekali gitu loh. Jadi partai-partai yang belum beruntung ini mendapatkan dukungan rakyat harus terus mengkapitalisasi modal sosial ini ya. Ya, dan itu kan tidak perlu memerlukan dana yang besar. Hanya perlu kerja keras, komitmen, kemampuan strategi, lalu fasilitas ya,
untuk mendukung melalui media, komunikasi politik dan seterusnya. Ya, saya kira itu kan tidak besar ya modalnya, dan itu bisa dilakukan secara terus-menerus gitu. Lah tidak ada secara rasional, lalu kita berharap rakyat mendukung dari mana? Ya, enggak rasional. Kalau uang tak ada, modal uang tak ada, ya modal sosial lah. Ya, nah, kemudian kemampuan di bidang komunikasi media untuk menyebarkan informasi, saya kira lebih dari cukup itu. Baik, terima kasih Prof. TB. Mudah-mudahan partai-partai yang pro rakyat ini masih punya daya tahan untuk terus membangun modal sosial pro rakyat. Sekali lagi, terima kasih Prof. TB. Pemirsa, nantikan bincang-bincang menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.